Pemirsa, ada 10 daerah yang tidak terjadi penambahan kasus COVID-19 dan bahkan 102 kabupaten kota nihil kasus corona. Salah satunya Tegal yang menjadi satu-satunya kota di Pulau Jawa yang nihil kasus positif corona. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mendata 5 provinsi dengan penambahan kasus positif corona terbanyak dalam rilis 30 Mei 2020. Yakni DKI Jakarta 101 kasus, Jawa Timur 199 kasus, Jawa Barat 20 kasus, Sulawesi Selatan 42 kasus, dan Kalimantan Tengah 31 kasus. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyebut peningkatan angka positif paling signifikan terjadi di Jawa Timur dan penyebarannya karena warga tidak disiplin mengisolasi diri. Di antaranya adalah Jawa Timur. Kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik. Kemudian DKI meskipun tinggi dibandingkan dengan data kemarin cenderung untuk turun. Namun khusus DKI ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi DKI. Karena kita tahu bersama sebagian besar saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri dan kembali ke tanah air masuknya adalah lewat Bandara Soekarno-Hatta. Sudah menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan dan beberapa di antaranya mereka positif konfirmasi COVID-19. Hanya memang datanya akan masuk di dalam kelompok Provinsi DKI, namun bukan menggambarkan bahwa ini adalah kondisi administrasi DKI. Masih ditemukannya kasus positif, kita yakini masih terjadi penularan di tengah masyarakat kita. Masih ada orang yang membawa virus dan berada di tengah-tengah kita. Di sisi lain, ada 10 daerah yang tidak terjadi penambahan kasus positif corona, yakni Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Selain itu ada 102 kabupaten kota yang nihil kasus positif COVID-19. Menariknya di Pulau Jawa hanya Tegal yang tidak terdampak COVID-19. Tegal memang menjadi kota pertama yang menerapkan lockdown saat pandemi COVID-19 tengah meningkat. Tegal juga telah mengakhiri pembatasan sosial berskala besar sejak sepekan lalu. Tercatat hari ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 sebanyak 557 kasus, menjadi 25.773 orang. Dengan angka penambahan kesembuhan paling tinggi, 523 kasus menjadi 7.015 orang, dan angka meninggal dunia 1.573 orang. Indikator kesehatan masyarakat dalam pandemi COVID-19 akan dikaji berdasarkan epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Hal ini untuk memaksimalkan pendataan puncak dan penurunan wabah COVID-19 di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian bantuan tunai sebesar Rp600.000 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ricuh. Warga kecewa karena pembagian dana bantuan tidak tepat sasaran. Pembagian bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ricuh. Kericuan karena warga kecewa dengan penyaluran bantuan yang diduga tidak tepat sasaran. Kericuan dapat diredam setelah aparat kepolisian Mapolsek Resort Babat Toman dan Babinsa Kodim 0401 meminta masyarakat untuk menyampaikan keluhannya dengan tertib. Camat Lawang Wetan pun meminta agar pendataan penerimaan bantuan dikaji ulang. Sekali macam hak nerime bukannya yang miskin, yang tak berhak nerime dia nerime. Adanya dianggap tidak tepat sasaran, kita serahkan ke mekanisme rapat desa, yang akan ditentukan melalui rapat desa untuk merevisi agar memang BLT ini benar-benar tepat sasaran. Wabah corona membuat masyarakat menengah ke bawah alami kesusahan ekonomi, sehingga pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Menteri Sosial
Juliari Batubara meninjau langsung penyaluran bantuan sosial tunai di Serang, Banten. Mensos ingin memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Menerapkan protokol penanganan COVID-19, penyaluran bantuan sosial di Gedung Sekolah Menengah Pertama Bojonegara, Serang, Banten disaksikan langsung Menteri Sosial Juliari Batubara. Selama proses penyaluran, Mensos berharap tidak ada warga yang dirugikan akibat salah pendataan. Mensos juga menyempatkan berbincang dengan warga untuk mendengar aspirasi terkait penyaluran bantuan. Alhamdulillah bagus, ini tahap pertama di Banten itu sudah hampir selesai, sudah 92% kalau tidak salah penyalurannya. Saya minta juga teman-teman PT Pos, ada direksi PT Pos di sini, untuk segera siapkan tahap kedua di kabupaten kota yang memang sudah hampir selesai semua. Sehingga nanti penyaluran bisa cepat, karena masih ada 2 tahap lagi, ya, dan Juli Desember akan kita teruskan lagi. Bantuan sosial tunai akan disalurkan bertahap hingga 3 bulan mendatang sebesar Rp600.000. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Keamanan 2 menyerahkan bantuan ke pemerintah Kota Surabaya. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan II Marsikal Muda TNI Imron Baidirus beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya dan bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Pangkogap Wilhan II Marsikal Muda TNI Imron menawarkan bantuan tim medis untuk penanganan COVID-19 di Pemkot Surabaya. Tim medis akan membantu dalam menangani COVID-19 yang terdaftar dalam zona merah. Usai pertemuan sekitar 1 jam di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Pemkot Surabaya menyebutkan tenaga medis saat ini masih memadai. Beliau menyampaikan ada perintah dari Pak Panglima untuk membantu Surabaya, baik tenaga medis maupun sarana prasarana. Itu aja. Untuk tenaga medis, mereka ya nanti kalau kita perlu, maka bisa nanti dari Mabes sana akan bisa didatangkan. Di Surabaya, Pangkogap Wilhan Marsikal Muda TNI Imron Baidirus bersama jajaran didampingi Kapolrestabes Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak mendatangi Kampung Tangguh Wanijogo di Sidotopo. Kampung Tangguh dibentuk pemerintah bekerjasama dengan jajaran Muspika setempat untuk mendeteksi lebih dini, memantau pasien COVID-19 dan beri bantuan. Dalam kesempatan ini, Pangkogap Wilhan memberi semangat kepada salah satu pasien positif COVID-19 yang sedang diisolasi mandiri di Kampung Tangguh. Diharapkan adanya Kampung Tangguh ini dapat memutus penyebaran virus corona di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana.
sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, aksi kejar-kejaran aparat kepolisian Polsek Kubung bersama warga mewarnai penangkapan 2 orang pelaku pencurian mobil di Sumatera Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.